Oke, perkenalkan saya Dionsius Freddy dengan NIM 05016635 sebagai mahasiswa UT jurusan Agribisnis. Kali ini kita ada di lahan Pak Supriyadi. Dia adalah petani horti di Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Palawan Riau. Nah, kali ini sebelum kita adakan wawancara, karena beliau masih sibuk menyiram tanaman, itu sebelah sana. Jadi nanti setelah itu kita akan adakan wawancara. Jadi ini adalah lokasi pertanian ya, usaha tani milik Pak Supriyadi. Lumayan banyak yang ditanam di sini. Ada kangkung, bayam, cabai juga, cuman cabai lagi masih di pembibitan, melon, semangka, dan lain-lain. Pokoknya jenis hortikultura. Perkenalkan, nama saya Dionsius Freddy. Saya adalah mahasiswa UT jurusan Agribisnis. Pada kesempatan ini kita akan wawancara dengan salah satu petani di Desa Tanjung Sum dengan Pak Supriyadi. Oke Pak, kita mulai wawancaranya ya Pak. Boleh. Perkenalkan dulu Pak, namanya siapa Pak? Nama kami Supriyadi. Supriyadi Pak ya. Oke, Bapak udah berapa lama Pak berusaha tani ini Pak? Kurang lebih dari udah 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun. Tanaman apa saja yang Bapak tanam Pak sini Pak? Bermacam-macam sih, pokoknya semua horti itu insya Allah sudah ditanam semua. Ada semangka, cabai, bawang merah, dan sayur-sayuran sejenis gambas, kacang panjang gitu kan. Insya Allah sudah semua. Kangkung, bayam saya juga lihat tadi Pak ya. Kangkung juga ada, seperti bayam, kangkung kan, sawi-sawian. Luas lahan yang Bapak kerjakan ini berapa luas Pak? Luas lahan ini 2 hektar Pak. 2 hektar kurang lebih ya. Kurang lebih. Status lahannya Pak, apakah ini lahan Bapak pribadi atau sewa? Tidak Pak, ini lahan dinas Pak. Oh, lahan dinas, berarti Bapak mengerjakan lahan di dinas ya, bukan milik pribadi ya. Oke, untuk jumlah tenaga kerja Pak, ada berapa orang Pak tenaga kerja yang membantu Bapak dalam mengerjakan lahan 2 hektar ini Pak? Kalau tenaga kerja kita berkala ya Pak ya. Di saat musim tanam, musim pengolahan, kita minimal kita harus mempunyai anggota 3-4 orang ya. 3-4 orang ya Pak. Oke. Untuk berikutnya, untuk sumber modal Pak. Sumber modal untuk Bapak menanam ini dari mana Pak? Dari pribadi atau dari pinjaman Pak? Dari pribadi Pak. Pribadi ya Pak. Pribadi. Kalau modal terbesar untuk tanaman yang Bapak tanam ini, modal terbesar yang pernah Bapak keluarkan itu nanam apa Pak? Dan berapa besar modalnya? Kalau modal terbesar baik kalau tanam horti ini itu cabai Pak. Cabai ya? Cabai begitu besar modalnya. Mulai dari olah lahan sampai ke modalnya untuk tanaman tersebut. Jenis racun inseknya kan, pupuknya kan mahal sekarang Pak ya. Jadi agak sedikit mendalam lah kalau cabai ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk 1 kali musim tanam cabai itu berapa habis modalnya Pak? Dalam rupiahnya? Itu dihitung semua Pak ya? Ya, mulai dari inseknya, tenaga kerjanya semua. Itu kita jumlahkan per hektarnya ya Pak ya? Ya. Per hektarnya. Itu karena di sini tanah masih bagus Pak. Termasuk masih bagus ya tanah di daerah kita ini. Mungkin agak mengurangilah dana kita, tetapi habis juga Pak sekitar 50-60-an Pak. 50 juta ya? 50 sampai 60 untuk sekali tanam. Iya. Oke, kalau kita ini Pak, kita rincikan dari 50 juta tadi, kira-kira aja nih, nggak mesti harus pasti Pak ya, untuk biaya produksinya. Untuk biaya benihnya Pak, untuk 1 hektar itu kira-kira berapa banyak Bapak habis untuk benih cabai itu tadi? Cabai? Ya, cabai. Itu sekitar 12.000 Pak. 12.000 batang. Untuk benihnya itu berarti kalau yang isi 2.000 6 bungkus ya? 6 bungkus. Tapi harus ada spare kan? Harusnya Pak, karena tidak dalam 100% itu nggak mungkin 100% juga tumbuhnya Pak ya. Iya, per bungkus di sini berapa Pak di Kuala Kampar ini? Kalau di sini Pak agak sedikit mahal Pak, karena kita jauh dari pusat ya. Jadi agak sedikit harga tinggi harganya. Di sini tergantung varietasnya juga Pak. Kalau untuk cabai cancang itu sejenis cancang ataupun apa ini 170 ya Pak ya. Per bungkus ya Pak? Bungkus, Pak.
170. Berarti paling tidak 10 bungkus lah ya kalau yang isi 2000. 1.700.000 untuk benih ya, Pak. Kemudian biaya pupuk dan pestisida kalau di akumulasi selama cabai ini tanam sampai selesai panen tuh berapa banyak kira-kira habis, Pak? Apanya itu, Pak? Biaya untuk pemupukan dan pestisida. Ya itu kita susah juga menganggarkannya, Pak. Kenapa? Itu tergantung dari alam, Pak ya. Karena semakin alam tidak bersahabat dengan kita, Ya. kadang hujan, sering hujan, apa itu semakin banyak inseknya kita harus apakan, Pak. Oh, Jadi ya seperti racun hama gitu kan. Ya. Semprot sekarang, malam nanti hujan, seharusnya kita nyemprotnya tiga hari sekali, Ya. kita harus 2 kali, Pak. oh oke. Jadi ya memperbanyak jadinya kan. Iya, kalau yang selama ini Bapak alami dalam beberapa kali tanam ini rata-rata biaya untuk itu berapa habis, Pak? Untuk pupuk dan pestisida. Rata-ratanya, Pak. Ya. Dengan harga di sini ya, di Kuala Kampar. Ya, apa juga ya, Pak ya, berapa lah kira-kira ya. Kalau dengan pupuknya, Pak. Ya, dengan pupuknya. Untuk pupuk kocor aja, kalau dapat 1 hektar tuh, Pak, itu sudah tiga karung loh, Pak. Untuk tabur pertama tuh, Pak. 3 Tanam karung. pertama. Ya. Jadi untuk 1 karung itu untuk kocor baru, Pak. Untuk pengocoran pertama 1 karung, itu tabur 3 karung, Pak, 1 hektar tuh. 1 karung itu isi 50 kilo. 50, Pak. Harga 1 karungnya? Kalau di sini 95, Pak. Sekarang 95.000. 950 per karungnya. 950.000. 950. Oh, berarti kalau 3 aja udah hampir 3 juta ya, 3 juta. 3 karung. Untuk pestisida kira-kira berapa juta habis, Pak? Pestisida itu tergantung sama sejenis perangsang tumbuh juga, Pak ya. Supaya trikonya gitu kan, kayak jamur apa itu. Itu tadilah semakin cuaca tidak menentu semakin tinggi apanya, Pak. Modal yang kita keluarkan. Contohnya seperti asam umat ya kan. Kayak jamur-jamur ini kayak jenis antrakol gitu kan. Ya. Kayak triko. Jadi kalau hujannya berterus-terusan, Pak, jamurnya akan sedikit mempercepat peningkatan, Pak, jamurnya, Pak. Jadi itu semakin boros lagi, Pak. Dalam rupiah, Pak, berapa kira-kira untuk itu? Rata-rata yang pernah Bapak keluarkan untuk pestisida dan segala macam. Itu kalau sampai berbuah, Pak, itu kita habis juga sekitaran 10 lah, Pak. 10 juta. Buah, Pak. 10 juta. Itu untuk inseknya kan. Oke, Pak. Itu lain pupuk ya, Pak ya. Ya, pupuk tadi kan kisaran 3 juta. Itu Kalau kan pestisida 10 juta. Itu baru 2 kali pemupukan kan. Oke. Kemudian untuk biaya olah lahan, olah lahan pakai traktor ya? Pakai traktor, Pak. Pakai rotari kecil ya. Kalau dihitung untuk olah lahannya itu dengan orang yang mengerjakannya, kira-kira berapa habis, Pak? Kalau dalam 1 kali tanam? Itu yang besar, Pak. Yang terbesar itu modalnya. Kalau 1 kali tanam itu paling tidaknya kita harus menghabiskan 25, Pak, untuk persediaan 25 juta. Itu sudah standby itu, Pak. Itu udah langsung terpasang musa, udah dari olah lahannya lah ya, dari awal. Sistemnya harian ya di sini, Pak. Harian, Pak. Karena borongan tidak ada yang bisa di sini kan. Oke. Berarti untuk biaya produksi yang terbesar di tenaga kerja ya, Pak ya? Tenaga kerja. Tenaga kerja. Selain tenaganya, ya gitulah namanya harian kan. Ya. Lalu untuk produksi dan penjualan hasil panen, kira-kira Bapak dalam budidaya cabai ini panen rata-rata berapa Bapak bisa dapat dalam 1 kali musim dari panen pertama sampai terakhir, Pak? Dari panen pertama sampai terakhir, ya, Pak ya. Semuanya dihitung. Kira-kira berapa dalam 1 hektar lah? Bapak tanam berapa hektar? Untuk yang saat ini cuma 1 hektar, Pak. Ya, kira-kira berapa, Pak, hasilnya? Kalau musim kemarin itu dapat 5 kayaknya, Pak ya. 5 ton. 5 ton. Harga jual di sini berapa, Pak, per kilo kalau Bapak jual? Kalau di sini
ya namanya harga ya tetap naik turun Pak ya. Ya pasti. Tetapi Rata-ratanya kita ambil. harganya yang rata-rata kita dapatkan cuma 40.000 kayak. 40.000 per kilo Pak ya. Rata-ratanya ya. Bapak jual ke mana ini Pak? Kita menjualnya di sini tetap ke kota tetangga ya, kayak pulau-pulau Kepri, Oh ke Kepri, Pulau Kepulauan Riau. Batam, Pulau Riau ya. Ya. Jadi ya selain di sinilah ya kan, Ya. selain kita ngisi di sini, kita juga mengisi ke pulau-pulau tetangga. Oh. Kalau dengan hasil 5 ton tadi di harga 40.000 rata-rata tadi Pak ya. Itu kalau Bapak hitung, apakah masih untung dengan modal yang Bapak keluarkan tadi sekitar 50 juta itu? Sebetulnya kalau dihitung itu betul masih Pak, masih untung. Ya. Cuman kan tergantung itu tadilah, ya di saat harganya turun ya kita tak untung pun pas-pasan pun boleh, nggak apa-apa kan. Tapi di saat kita harganya naik ya kita kan di situ untuk menembus kekurangan harga sebelumnya kan gitu kan. Oh. Apa pernah Bapak catat itu keuntungan dan kerugian itu Pak? Pernah juga Pak. Bagaimana cara Bapak itu menghitung apakah dalam musim ini Bapak untung atau rugi? Nah itunya ya seperti ini ya, kita hitung timbangan ya kan. Ya. Berapa setiap panen kita ibaratnya panen 500 kilo. Ya. Jadi kan kita hitung berapa keuangannya. Ya. Jadi panen lagi 500 kilo. Yang paling normalnya itu ya 5 ton lah. Jadi kalau ada pun kita panen setelah itu kan cabai itu kita itu udah mulai mengecil, tetapi bisa kita jual kan gitu kan. Tetapi udah nggak sempurna seperti yang pertama kan. Ya. Jadi kan cabai ini kan semakin lama kan semakin mengecil. Oh berarti Bapak ada hitung catatan pengeluaran dan pemasukan ya? Ya. Laporan laba dan rugi. Apa ada kendala Pak dalam menghitung laporan keuangan laba dan rugi pemasukan dan pengeluaran tadi Pak? Kendalanya nggak ada ya Pak ya. Cuman ya itu tadilah. Di saat kita terkadang kita perincikan harga sekian, akhirnya anjlok gitu kan. Terkadang ada juga Pak, di saat dia sekarang nih harga 60 gitu kan. Ya. Minggu besok udah langsung berubah Pak. Oh. Jadi kita itu ya anggaran itu kita budgetkan tak sesuai dengan apa kan, tetapi kan syukurlah kan tetap habis gitu Pak ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak, pertanyaan penutup. Menurut Bapak, apakah usaha tani yang Bapak lakukan ini menguntungkan? Ya kalau tidak menguntungkan saya tidak mungkin bertahan selama 10 tahun ya Pak. Iya betul. Jadi ya bagi aku inilah pekerjaan yang aku suka gitu. Memang sebelumnya aku tidak pernah bertani, tetapi setelah aku mendalami tani ini memang indah Pak. Indahnya seperti ini, kita tidak mencari pekerjaan ke sana sini Pak ya. Jadi kita bisa kerja sendiri, bos-bos sendiri, jual sendiri, anggota sendiri gitu ya. Jadi kan tidak ada yang kalau kita capek bisa tidur gitu kan. Jadi itulah yang keuntungan yang lebih untung bagi kita selain keuangan itu tadi Pak. Oke. Kemudian yang terakhir kedua, kira-kira ada saran dari Bapak sebagai petani horti untuk teman-teman petani horti di luar sana Pak? Kalau pesan untuk kawan-kawan ya, untuk di horti sana memang kita petani ini kunci utama kita tuh harus sabar ya. Karena rintangan kita bertani ini bukan hanya satu yang kita hadapi kan gitu kan. Godaan yang terberat yaitu alam ya. Alam yang terberat buat kita petani ini. Tetapi kan kalau tekad kita bulat tidak akan ada rintangan yang akan menghalangi niat kita untuk jadi petani gitu ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah baru saja bercocok tanam horti gitu ya. Kalau ibaratnya belum gagal, masih gagal, itu jangan ibaratnya dianggap kita kalah. Itu adalah sebuah pengalaman bagi kita. Karena tidak ada sejarahnya petani ini langsung jadi ya. Langsung tahu semuanya. Otak kita bukan otak mesin ya, tetapi otak manusia ada batasnya. Kadang pun juga ada sewaknya juga ya.
Jadi kan untuk aku sih pengalaman yang lebih masuk di akal kita itu ya dulu pengalaman di saat kita bertanam, di saat kegagalan itu tadi. Oke, terima kasih Pak atas wawancaranya. Oke. Jadi demikianlah wawancara kita dengan Pak Supriyadi, salah satu petani orti di Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kolakampar, Kabupaten Pelalawan. Thank you, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Pak. Terima kasih Pak. Ya.